Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit mewawancarai pimpinan cabang IMM wilayah Kota Malang. Dia adalah salah satu pimpinan cabang di bidang HPKP yang sangat berkecimpung di bidang politik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bintang Najwa dengan NIM akhir 063. Dan saya Farhan Abdurrahman dengan NIM akhir 176. Dan kali ini kami sedang bersama dengan saya Edi Gunawan dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Malang Raya gitu. IMM adalah salah satu organisasi otonomnya Muhammadiyah juga kayak gitu. Mas Edi ya? Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas tentang apa sih yang dimaksud IMM itu? Oke. Jadi IMM kalau kepanjangannya kan mungkin teman-teman tahu lah ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi IMM ini salah satu organisasi otonom ataupun anak kandung dari Muhammadiyah kayak gitu. Jadi Muhammadiyah itu kan memiliki 7 macam organisasi otonom. Yang salah satunya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang memang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini berkecimpung di dunia kemahasiswaan kayak gitu. Kalau kita berbicara jenjang kaderisasi atau strukturalnya, ada Dewan Pimpinan Pusat, ada Dewan Pimpinan Daerah, ada pimpinan cabang, pimpinan komisariat, ya kan. Nah, kalau di Malang Raya itu kan ada namanya pimpinan cabang. Mereka nanti yang mengkoordinasikan beberapa komisariat yang ada di Malang Raya kayak gitu. Kalau di tingkatan fakultas itu namanya komisariat kayak gitu. Kalau IMM ranah geraknya ataupun arah geraknya itu kan ada di kemahasiswaan, keagamaan, dan juga kemasyarakatan kayak gitu. Dengan dimodali dari IMM itu dimodali dengan tri kompetisi dasar, Mas Bintang dan juga Mas Farhan ya. Ada religiusitas, ada intelektualitas, ada humanitas. Dengan harapan besar atau gagasan besar ini yang kemudian modal dari teman-teman kader IMM untuk kemudian terjun di dunia masyarakat nanti untuk menjawab berbagai masalah ataupun tantangan yang ada hari ini kayak gitu. Mas Farhan dan Mas Bintang mungkin kayak gitu. Mas, tapi menurut Mas Edinya itu peran IMM di Kota Malang itu sendiri itu kayak gimana, Mas? Oke. Memang sejauh ini ya, maksudnya karena memang kita masih di dunia mahasiswa sebenarnya. Cuma memangnya harusnya kan organisasi semacam kita ini karena dirasa di dalamnya terdiri dari berbagai orang yang tentunya punya intelektual ataupun berbagai macam pengalaman, ya harusnya bisa menjawab tantangan yang ada di masyarakat Kota Malang, atau harusnya pun berdampak terhadap Malang Raya. Cuma kan kendala hari ini bagaimana kita harus bisa menganalisis ataupun beradaptasi agar kemudian masalah yang ada itu bisa terjawab atau terselesaikan. Karena memang hari ini kita hanya masih sebagian besar kader-kader IMM masih fokus di ranah internal kayak gitu, entah itu internal komisariatnya ataupun di internal cabang yang kemudian coba melakukan edukasi terhadap kader-kader yang ada di bawahnya. Karena kalau kita mau berkontribusi penuh terhadap masyarakat, tentunya kita harus memiliki modal. Modal artiannya kita harus memiliki gagasan agar kemudian kita tidak kebingungan untuk menjawab permasalahan yang ada. Nah, namun kemudian di beberapa kali IMM Malang Raya dengan teman-teman komisariat kader-kadernya mencoba untuk melakukan beberapa semacam advokasi dengan permasalahan yang ada dan segala macamnya. Entah itu melalui komisariat sendiri yang melakukan pembacaan isu konflik-konflik pendidikan sosial yang ada di Kota Malang kayak gitu. Mungkin memang belum secara signifikan ya, maksudnya hal tersebut dirasakan oleh masyarakat kayak gitu. Namun itu yang menjadi evaluasi ataupun istilahnya pembacaan ataupun penguatan di internal kader Malang Raya kayak gitu. Tadi kan ada disinggung kalau IMM itu bagian dari Muhammadiyah ya. Apakah program-program yang dilaksanakan IMM itu
didukung sepenuhnya oleh Muhammadiyah, ataukah ada mungkin sedikit pertentangan di internalnya gitu? Oke. Ya, kalau kita berbicara terkait IMM, karena memang IMM ini kan bagian penting ya dari Muhammadiyah, karena memang yang saya jelaskan di awal tadi, 7 organisasi otonom yang bergeraknya itu di ranahnya masing-masing, ya kan? Kalau kita berbicara PDM apakah kemudian mendukung atau tidak, saya rasa kita untuk mengukur parameternya itu banyak, Mas Farhan, ya. Kalau kita berbicara terkait mendukung secara moral, ya kan, mungkin saya rasa Muhammadiyah akan mendukung kan gitu. Karena kalaupun tidak mendukung kan otomatis beberapa agenda yang dilakukan oleh komisariat, oleh cabang dirasa itu tidak sesuai dengan Muhammadiyah akan dilarang oleh PDM kan. Cuma buktinya hari ini kan belum ada hal itu. Mungkin kalau kita berbicara mendukung secara finansial, itu yang menjadi evaluasi di Muhammadiyah, ya kan? Karena tidak semua agenda yang dilaksanakan oleh cabang, oleh komisariat itu didukung secara finansial oleh PDM, ya kan? Terlepas dari beberapa hal yang ada ya, entah misalnya agendanya mendadak atau semacamnya. Cuma harusnya kan PDM bagaimana dia bisa membina ataupun mengakomodasi kan itu kegiatan-kegiatan untuk menunjang dakwahnya Muhammadiyah kan itu. Nah mungkin kayak itu Mas. Tapi menurut Mas Edi, Mas Edi, tapi menurut Mas Edinya sendiri itu maksudnya mahasiswa yang mau bergabung di IMM itu mau dicetak seperti apa itu Mas? Oke. Jadi kalau kita berbicara bagaimana luaran ataupun output kadar IMM nantinya, ya kan, saya rasa sebenarnya tidak jauh-jauh dari tujuan IMM, ya kan, mengusahakan akademisi yang berakhlak mulia itu kan, untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Lalu kemudian kalau kita berbicara di IMM itu punya yang namanya SPI atau sistem pengkaderan yang ada di IMM. Nah di sana dia berbicara terkait kader-kader ini kan mempunyai basic ataupun passionnya masing-masing, ataupun mempunyai keinginan masing-masing. Cuma bagaimana IMM untuk kemudian mengakomodir, ya kan, kebutuhan-kebutuhan kader itu. Nah kalau di SPI, sistem perkaderan ikatan, itu ada 3 model cetak kader yang diinginkan. Ada kader perserikatan yang dia nantinya bergelut di dunia perserikatan di Muhammadiyah, entah itu di jenjang struktural selanjutnya, entah itu menjadi pemimpin selanjutnya di Muhammadiyah, ya kan. Terus kemudian ada kader umat kayak gitu. Kader umat ini dia yang lebih berkecimpung di dunia sosial. Kalau yang terakhir ada kader bangsa kayak gitu. Jadi kader-kader semacam ini yang kemudian mempunyai mungkin lebih tertarik di dunia luar Muhammadiyah kayak gitu ya. Nah harapan besarnya 3 profil kader ini tadi, mulai dari kader. Cuma yang menjadi harus diimbangi oleh IMM hari ini, bagaimana pentingnya literasi digital itu tadi, ya kan, agar kemudian kita bisa selaras dengan kemajuan teknologi ataupun perubahan zaman, namun tidak meninggalkan esensi dari ikatan mahasiswa itu sendiri, ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri kayak gitu. Mas Bintang, Mas. Oke. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih banyak Mas Edi. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan diri untuk sedikit wawancara ini. Ya. Ya mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.